Ikhwatu fillah, tentunya kita harus mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Setiap saat itu kan mengalir dalam tubuh kita ya. Tapi kita senantiasa juga lalai itu ya. Kita punya detak jantung itu ya yang tak pernah berhenti itu ya. Kedipan mata itu ya. Kita nggak bisa ngitung itu ya berapa kedipan mata kita itu ya. Sehari itu berapa tuh ya. Kebayang kalau ngitung tuh ya. Itu selalu kita nikmati. Tapi sengaja atau enggak tuh ya, kadang kita lupa tuh ya akan mensyukurinya. Kita kan kalau kepada orang yang punya jasa yang besar itu ya, jasa yang hebat, terus punya contoh lah mungkin pada pasangan atau pada teman tuh ya, atau pada orang tua misalnya. Terkadang misalnya kita mudah untuk berterima kasih ya. Berterima kasih itu gampang sekali ya. Jadi gampang ya kalau kita ucapkan yang namanya terima kasih ya. Pakai bahasa apa ya? Pakai bahasa Sunda boleh ya. Hatur nuhun ya. Atau bahasa Inggris kayak thank you gitu lah gitu. Hatur nuhun. Terus lagi kalau pakai bahasa yang lain ya. Jadi gampang lah mengucapkan kata terima kasih itu ya gampang ya. Tapi kalau kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjakan dengan nikmat-nikmatnya ya Allah itu memanjakan kita dengan nikmat-nikmat terus-menerus ya Allah kasih itu ya nikmat itu. Tapi kita memalingkan yang namanya ingatan kita ya gitu. Akibatnya kita lupa akan akhirat ya. Nah, ini dunia selalu akhirnya menghabiskan waktu kita ya. Menghabiskan waktu, tersita waktu kita gitu ya. Tentunya dengan mengingat kematian itu akan mendorong untuk mempersiapkan bekal kematian. Dan juga Allah menghindarkan ya kita agar melakukan perbuatan-perbuatan yang menjurus pada kemaksiatan dan mendorong terus berlaku takwa. Maka Rasulullah bersabda ya, aktsaru min dzikril maut fa innahu yumah hisud dunuba wa hidu ya, hidu ad-dunya. Perbanyaklah mengingat kematian, sebab yang demikian itu akan menghapuskan dosa dan menyebabkan timbulnya zuhud ya. Zuhud terhadap apa? Terhadap dunia. Zuhud itu ya sederhana ya dalam kita tentunya mencari dunia, misalnya dunia itu kan tujuannya untuk akhirat juga ya. Iya, dunia untuk ya seperlunya, sewajarnya kita cari, dan juga kita infakkan untuk akhirat juga ya, untuk misalnya punya bisnis, kita bisnisnya juga infaknya buat akhirat, buat masjid, buat para mubalik gitu ya, buat para
alim, orang-orang alim di sini gitulah gitu ya. Untuk orang-orang alim yang untuk berdakwah di sini agar lancar gitu ya gitu. Terus juga untuk peralatan dan sebagainya lah gitu. Kita fisabilillah gitu ya gitu. Nah itu. Lawan kata zuhud apa? Serakah ya gitu. Serakah itu jadi dimakan oleh dia sendiri gitulah gitu. Bahasanya gitu ya. Serakah itu dimakan oleh dia sendiri lah gitu. Ya. Harta yang dia punya digunakan untuk dia sendiri gitu ya gitu. Misalnya dia ingin bersedekah, ingin berinfak, tapi dia merasa kurang untuk dirinya. Nah itu serakah gitu ya gitu. Itu yang namanya serakah. Itu lawan kata zuhud ya. Nah agar kita zuhud diantaranya ingat mati ya gitu, sehingga harta kita, badan kita, waktu kita digunakan kemana gitu ya gitu, digunakan untuk apa. Dalam perspektif tentunya Islam, orang yang banyak mengingat mati itu sebagai orang yang al-qais ya, yang cerdas ya. Rasulullah bersabda, aqyasun nas aktsaruhum dzikron lil maut wa asadduhum istidadan lahu ulaika hum al-aqyas dhahabu bisyarafi ad-dunya wa karo matil akhirah. Ini riwayat Ibnu Majah. Di riwayat Ibnu Majah ini artinya secerdik-cerdik atau secerdas-cerdasnya manusia itu adalah ya orang yang banyak ingatannya kepada kematian serta yang terbanyak persiapan menghadapi kematian itu. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar cerdas. Ya, itulah orang-orang yang benar-benar cerdas kata Nabi. Dan mereka akan pergi ke alam baka ya, dengan membawa kemuliaan dunia serta kemuliaan akhirat. Riwayat Ibnu Majah. Nah itu sehingga tentunya kecerdasan itu bukan hanya ya cerdas secara IQ gitu ya. Cerdas secara pikiran apa akademis lah gitulah bahasa gitu ya. Bahasanya itu akademis atau IQ lah gitu ya. IQ-nya 200 300 tapi kalau dia lupa kepada Allah ya dia bukan orang yang mulia di hadapan Allah gitu ya gitu. Mau IQ-nya gede juga gitu ya. Nah itu. Saya punya itu ya ada beberapa murid ya. Terus juga yang dulu juga orang-orang yang memang dia rajin ibadahnya, tapi dia kurang secara akal dia kurang gitu ya, gitu. Jadi kalau bahasanya pihampuraeun pisannya, pihampuraeun gitu ya, itu bahasanya itu. Jadi harus kita bisa maafkannya gitu, makluminya gitu ya gitu. Tapi dia rajin gitu ya, rajin ke masjid ya, rajin sholat berjamaah gitu ya, gitu. Kita kadang juga kalah gitu ya gitu. Terus ada orang yang juga nggak sempurna, orang yang itu dia tuh punya mata gitu ya, tapi matanya yang bagusnya dia melihat itu cuma satu gitu ya, kalau nggak salah itu sebelah kanan dia itu ya gitu. Tapi dia bagus gitu ya, dia itu belajar hadis, dia itu belajar Al-Quran, dia menghafal Al-Quran sampai dia itu mengajarkannya kepada ibu-ibu gitu ya. Itu saya punya teman yang demikian tuh ya gitu.
Kita kadang kalah tuh ya. Ya. Kita dengan tubuh yang sempurna ini, aduh masya Allah ya, susah gitu ya kadang untuk ya menegakkan kita misalnya untuk sholat malam, aduh masya Allah ya, atau untuk menghafal Quran, kadang udah capek duluan tuh ya, capek duluan untuk ngapalin 1-2 halaman udah capek duluan tuh ya, masya Allah. Iya ngantuk ya gitu. Atau untuk mengajar kadang aduh udah komplain duluan tuh ya. Nah ini yang jadi tentunya jadi introspeksi buat kita nih ya, apalagi berbicara tentang akhirat ya. Nah bagaimana kita juga manfaatkan dan juga sertakan dunia juga untuk nanti kita bekal di akhirat ya gitu. Harta kita gunakan untuk akhirat juga, bisnis juga untuk akhirat ya. Yang punya kebunnya juga nanti untuk akhirat ya. Nah gitu. Yang punya peternakannya juga untuk akhirat. Bagaimanapun kita caranya gunakan fi sabilillah gitu ya. Nah itu. Sehingga ya kita juga tidak meninggalkan yang namanya dunia gitu ya. Ya Pak, tidak meninggalkan yang namanya dunia. Aduh, ya. Jadi fokus untuk ibadah saja di masjid saja gitu ya. Terhadap terhadap kerabatnya, terhadap keluarganya, terhadap ya pekerjaan atau terhadap perusahaannya kadang lupa gitu ya. Terhadap masjid ya, di masjid aja fokus itu ya gitu. Nah, ini juga bukan seperti itu juga ya gitu. Makanya ini perlu ada kesinambungan ya antara dunia dan akhirat ya. Salam. Oh, ya sebelum lahir. Salam. Itu di operasi. Ikhwatu fillah. Nah, sedikit lagi nih ya, udah 10 menit lagi lah ya. Sebelum saya ini ada ini ya, keluar lagi ya. Ini ada 7 cara untuk mengingat kematian dan juga agar kematian itu berakhir dengan indah ya gitu. Kehidupan kita ya. Nah, yang pertama meningkatkan pemahaman kita tentang firman Allah bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia itu sementara ya, dan juga di akhirat itu lebih baik ya bagi orang yang bertakwa ya. Di akhirat yang kekal itu ya bagi orang yang bertakwa. Wala darul akhirah khairul ladina yattaqun afala taqilun ya. Ya sungguhnya kehidupan dunia itu ya sementara dan akhirat itu ditunjukkan dalam ayat ini lebih baik ya gitu. Buat siapa? Orang yang bertakwa. Apakah kalian termasuk orang yang berpikir tuh ya? Kedua, menjadikan dunia sebagai tempat menanam kebaikan ya. Dan
menanam, yakni menebarkan benih-benih kebaikan sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan demikian kita akan memanen kebaikan itu nanti di akhirat. Ketiga, penting untuk menyadari bahwa kematian itu sangat dekat, ya. Sangat dekat dengan kita, ya. Kapanpun dan dimanapun kematian itu keniscayaan pasti terjadi, ya. Keempat, dengan membiasakan untuk menjenguk orang sakit. Nah, itu juga ya demikian, ya. Jenguk orang sakit juga, ya. Baik itu keluarga atau tetangga atau saudara kita, yang pasti saudara seiman, bahkan ya siapapun lah, gitu ya, siapapun orang yang sedang sakit, gitu ya. Dan kita doakan untuk agar dia mendapatkan kesembuhan, ya, gitu. Doakan agar bisa sehat, agar mendapatkan kesembuhan, gitu ya, gitu. Kita tengok, gitu ya, tengok, ya, jangan lalai ini. Kadang kita punya kesibukan sendiri-sendiri atau punya aktivitas sendiri-sendiri, kita lupa untuk menengok saudara kita, gitu ya. Kita lupa akan urusan saudara kita, gitu ya. Nah, ini biasakan untuk menengok orang-orang sakit, ya. Yang lagi perlu kita kasih, ketika kita butuh, misalnya nanti dia juga bisa, gitu ya, memberikan pertolongan, gitu. Ya, kita tidak mengharapkan pertolongan itu, tapi ya tentunya kita sebagai sesama muslim, kita kasih pertolongan padanya, gitu ya. Bahkan ya kita walaupun ya nih, misalnya tetangga kita non muslim, tapi non muslim pun kita jenguk, itu dia juga, ya, walaupun dia non muslim, itu pun tentunya menjadi kebaikan buat kita, ya, gitu. Soal dia non muslim itu urusannya dengan Allah, ya, gitu. Tapi jadi kebaikan buat kita, kita sudah menjenguk dia, ya, yang sedang sakit, gitu. Itu diantaranya, ya, menengok orang sakit, ya, apalagi tentunya pada saudara kita, saudara seiman, itu ya, ya kita berhak lagi, ya, untuk menjenguk saudara kita, ya, gitu, bertakziah, gitu ya. Termasuk juga kepada orang yang ditimpa musibah kematian, ya, bisa dengan sukarela ikut mengurus, mandikan, mensolati, ya, mensolati jenazah dan mengantar jenazah sampai dengan penguburan jenazah, gitu ya. Betapa banyak kata Imam Al-Ghazali itu, ya, kata beliau, terus juga kata siapa lagi itu, para imam, termasuk juga Ibrahim bin Adam, ya, ada sebagian ulama salaf juga mengatakan betapa banyak orang yang dia itu menguburkan jenazah, ya, mengurus jenazah, tapi dia tidak ingat akan kematian itu sendiri, gitu ya, gitu. Masya Allah, ya, ini. Makanya dengan itu semoga jadi wasilah juga, ya, kita mengingat kematian. Dan juga biasakan untuk berziarah, ya. Nah, itu, ya, ada waktu kita berziarah, utamanya adalah untuk tazkiratul akhirah, ya. Nah, itu untuk mengingat akhirat. Dan ketujuh, berusaha untuk berdoa, ya, pada saat ijabah tentunya. Nanti kita dijemput kematian yang semoga Allah ridhoi, ya, gitu. Yang husnul khotimah, terbebas dari siksa kubur dan siksa api neraka. Serta banyak zikir dan doa yang diajarkan Rasulullah yang menjadi sarana bagi kita untuk mengingat kematian dan kehidupan sesudahnya. Doa dan zikir itu misalnya saat tahiyat akhir juga boleh, ya, tahiyat akhir, karena itu waktu ijabah doa, ya, atau setelah sholat juga, ya. Tentu
banyak kita berdoa ya gitu. Kalau di tahiyat akhir kan bisa mengatakan dengan lafaz Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr dan seterusnya ya gitu. Nah itu ya berlindung dari azab kubur, terus juga dari azab neraka ya gitu. Wa min adzabin nar dan seterusnya ya gitu. Atau kita juga bisa ya dengan lafaz yang lain ya. Pada sholat juga bisa itu ya gitu. Yang disyariatkan tentunya juga ya. Kalau pada sholat bisa juga dengan bahasa kita ya, pada sholatnya bebas lah. Kalau setelah sholat kita bisa dengan bahasa kita sendiri, ya, ya. Karena itu tentunya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian tentunya yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga juga ini jadi bekal serta persiapkan juga amal ya untuk kematian yang indah, untuk persiapan menuju sakaratul maut, terus juga alam barzakh dan juga alam akhirat ya. Semoga Allah senantiasa mempermudah setiap urusan kita, setiap pola langkah-langkah kita, ya, aktivitas kita. Allah selalu menolong kita ya. Dan semoga Allah perkuat terus iman dan takwa kita hingga kita dijemput maut ya. Kita senantiasa semoga terus istiqomah hingga akhir hayat ya. Wallahu fikum wa minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana Aku lakum li hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.